Dapat pendidikan karakter, pendidikan guru menjadi pendekatan yang sangat strategis untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Bagaimana kondisi pendidikan guru dan kondisi guru kita pada saat ini? Ada banyak sekali guru SD atau madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni untuk mengajar. Tanya Pak Doni saja. Sudah hadir bersama saya hari ini sahabat saya, Dita Putih Saraswati, akademisi dan pegiat pendidikan dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Buta Aksara. Bagaimana kondisi guru SD kita saat ini? Jadi kondisinya darurat. Jadi ada isu urgent yang benar-benar harus dihadapi. Kondisi real saat ini, ada banyak sekali guru SD atau madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni untuk mengajar. Oke, Misalnya, pengetahuan terkait matematika atau membacanya itu tidak lebih baik mungkin dari siswa SD. ya, Saya ya. agak sedih menyampaikan hal ini, tapi itu adalah fakta-fakta di lapangan. Hal-hal yang basic terkait pengajaran, misalnya bagaimana mendesain tujuan pembelajaran, bagaimana bertanya di dalam kelas, atau bagaimana keterampilan-keterampilan dasar dalam mengajar, mendesain pembelajaran pun itu masih basic sekali. Saya bisa katakan belum layak untuk eh, menjadi guru. Nah, kondisi guru yang gawat darurat ini sebenarnya apakah karena masalah di pribadi guru itu sendiri, entah karena dia itu malas, tidak mau belajar, nggak mau mengatur waktu untuk mengembangkan diri, atau memang ada sebuah sistem yang memang membuat mereka tidak dapat bertumbuh dengan baik. Kondisi ini sebenarnya penyebabnya bukan karena si individu guru itu sendiri dalam sudut Oke, pandang saya. Ini ya. dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar, termasuk pendidikan guru sebelum mereka menjadi guru. Lalu bagaimana cara memperbaiki persoalan ini menurut kamu? Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar adalah dengan perbaikan pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan madrasah ibtidaiyah yang tersebar di sekitar 300 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Apakah pemerintah selama ini sudah mengkaji kebijakan seperti ini? Ini titik yang sangat strategis, tetapi jarang sekali dibahas secara lebih mendalam. Nah, Kalau di peta jalan yang tentang tata kelola guru tadi, apa yang kamu ada lihat? sih, ada perbaikan. Di situ ada pembahasan tentang PPG dan LPTK juga ya. Tetapi menurut saya, kita juga harus fokus gitu ya. Karena kan resources kita itu terbatas dalam aspek keuangan dan sebagainya terbatas kan. Jadi kita Ya, ya. mesti memilih isu yang sangat-sangat strategis. Menurut saya isu yang strategis itu tadi, peningkatan mutu pendidikan dasar. Saya itu ingat begini Putih, Kemdikbudristek kan membuka lowongan untuk PPG prajabatan untuk para guru Mm-mm. ya. Dan di situ ada guru SD dibutuhkan Putih. Jadi tahun Mm-mm. 2024 itu dibutuhkan sekitar 80.000 guru SD baru ya untuk Mm-mm. gantikan yang Mm-mm. pensiun. Jadi Mm-mm. harapannya PPG prajabatan itu nanti untuk menggantikan yang 80.000 itu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ternyata yang terjadi apa? Setelah diproses 1 tahun 2 tahun ini, yang lolos seleksi itu Putih hanya 20 ribuan. Itu Mm-mm. pun sudah dibuka semua lulusan universitas Putih. Maksudnya gini, nggak hanya PGSD Mm-mm. saja. Makanya ini kan protes tuh. Jadi mahasiswa Ya. PGSD kan pada protes. Kenapa untuk guru SD dibuka untuk semua jenjang gitu kan? Jadi Mm-mm. nggak hanya PGSD. Itu pun Putih yang terjaring menurut Kemdikbudristek yang terkualifikasi bisa ngajar itu hanya 20%. Ya artinya mereka lolos lah, tetapi untuk ngisi 80 ribu itu loh. Ternyata Oke. lulusan PGSD nggak banyak yang lolos loh Putih. Itu kan memprihatin Oke, nggak? oke. Ya, PPG kan adalah pendidikan profesi guru, ya, ya kan? Pendidikan ide dasarnya PPG kan tampaknya diambil dari bidang lain ya, seperti ya. bidang kesehatan, di mana itu ada prakteknya di rumah sakit. Tapi menurut saya sebenarnya secara keilmuan dan secara nature dari bidang ilmu, kedokteran dan pendidikan tuh sedikit berbeda. Berbeda ya. Oke. Saya merasa sebenarnya di dalam konteks Indonesia PPG tuh kayak cuman tempelan aja, tambahan karena proses pendidikan yang di LPTK-nya tuh belum benar. Jadi kita bisa lihat di level PPG yang terjadi itu apa? Sebenarnya mengulang materi S1 kan Ya, dalam waktu segitu ya, setahunan gitu kan. Nah, mengulang materi S1 tuh buat apa? Kalau ya, di ya. kedokteran misalnya, eh, koas gitu, itu kan benar-benar praktek di rumah sakit,
lalu mereka, tapi secara teoritis sudah dikuasai di level S1 gitu ya. Ya. Mereka praktek di rumah sakit, mereka belajar mengambil keputusan dalam kondisi yang chaotic gitu ya. Misalnya, dia lihat dokter seniornya ada kasus khusus nih, dia perlu dibedah, tapi dia juga punya penyakit jantung. Wah, jadi dia ngambil keputusan yang di situasi yang kompleks. Kompleks. Tetapi yang terjadi, PPG, oke, PPG dalam jabatan saya bisa mengerti. Dia mencoba memperbaiki eh, kondisi mutu guru yang ada saat ini. Ya, Artinya misalnya saat ini belum memenuhi syarat, PPG dalam jabatan disediakan. ya. Tetapi PPG prajabatan buat saya saat ini tuh tidak didesain dengan prinsip dia tujuan utamanya adalah mengambil keputusan pendidikan dalam konteks yang kompleks, Ya, ya, ya. tetapi mengulang apa yang terjadi di S1. Jadi ada masalah sekali di S1. Nah, saya sempat mewawancarai beberapa guru-guru S1 dan sebagainya yang mengambil PGSD atau PGMI dan juga beberapa dosen. Dan menariknya adalah memang apa yang seharusnya dipelajari oleh teman-teman di PGSD atau PGMI agar bisa mengajar di SD dengan baik, itu sebenarnya banyak sekali yang tidak dipelajari. Hmm. Contohnya adalah pertama dulu ya, yang paling paling dasar misalnya adalah mengkritisi bagaimana belajar dan mengajar terjadi selama ini dan membuat visi baru tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan. Udah masuk S1 nih, mereka mengajar masih seperti guru mereka mengajar karena Ya, proses mengkritisi apa yang terjadi di masa lalu itu tidak 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 terjadi ya. dilakukan. Itu satu. Kedua, dari bidang keilmuan. Membaca dan matematika yang paling dasar, belum lagi yang lain-lain itu mereka pelajari semua. Tapi apa benar belajar bukan hanya praktek loh. Teori yang diperlukan untuk bisa mengajar matematika dan membaca di Ya. sekolah dasar. Yang paling basic. Bahkan kalau dilihat dari aspek pengetahuannya aja, saya pernah melihat satu kurikulum di LPTK yang terjadi, misalnya ada kurikulum Merdeka gitu ya, yang dipakai saat ini. Mereka cuma motong-motongin capaian pembelajaran seperti halnya apa yang dilakukan di sekolah. Kan bukan seperti itu harusnya. Ya, ya. Jadi itu kan itu sebenarnya mengerikan. Jadi sebenarnya yang dipelajari itu ya materinya apa di SD, tapi bukan bukan apa sih pengetahuan pedagogi konten yang perlu dimiliki untuk bisa mengajar di hal-hal kayak gitu. Itu baru satu hal. Belum lagi kita bisa lihat dalam berbahasa. Bisa nggak teman-teman itu membuat kalimat yang benar gitu ya, Baik dan benar ya. dan Bahasa Indonesia jelas aja subjek dan belepotan predikatnya. guru-gurunya. Ketika membuat refleksi itu, saya pernah punya pengalaman guru ditanya dari semester lalu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih perlu diperbaiki. Tulisannya cuman sudah baik, kan itu Nggak, nggak bisa mengelaborasi ya. tidak bisa mengelaborasi. Lalu belum lagi keterampilan bertanya, keterampilan membuat tujuan pembelajaran, itu kan Wah, basic lebih sekali sulit dan lagi harusnya itu ya. dikuasai. Dikuasai oleh calon guru manapun, 100%. Itu Ya. kayak syarat minimal gitu. Kayak dokter nggak nguasain anatomi, kan Ya. nggak boleh jadi dokter. Apakah situasi pendidikan guru yang kamu sampaikan tadi memang mungkin untuk dibenahi? Kalau memang mungkin, bagaimana cara membenahinya? Itu situasi yang menurut saya mungkin dibenahi gitu ya. Cuman kadang-kadang ketika kita berbicara tentang kebijakan perbaikan pendidikan guru di level nasional, yang kita pikirkan adalah kampus-kampus besar. Oke. Kampus-kampus seperti mungkin UNJ, UPI, dan UPI, sebagainya. ya. Semua udah punya nama besar, Ya. banyak profesornya. Tetapi di dalam konteks Indonesia, guru-guru kita banyak juga yang bukan dari kampus-kampus seperti itu kan Ya. sebenarnya. Apalagi Ada yang di daerah ya. kampus-kampus milik misalnya milik Muhammadiyah atau Betul. milik mungkin aku nggak tahu kalau yang Katolik ada atau enggak atau milik NU atau mana di masing-masing Di daerah. kabupaten yang lulusannya akan jadi guru di kabupaten tersebut. Nah, itu kan sebenarnya sangat mungkin untuk diintervensi karena dia nggak terlalu besar. Mereka juga senang kalau ada perbaikan dan sebagainya. Sayangnya ini nggak dilihat gitu ya. Dilihatnya oh nggak mutu nih, udah gitu. Tapi padahal itu adalah titik-titik yang sangat strategis. Oke, jadi kampus-kampus yang di daerah yang berpotensi untuk menyediakan guru berkualitas, menurut kamu juga perlu harus menjadi bagian strategi ya, Uti, untuk Betul, justru sangat strategis gitu ya untuk jadi titik intervensi. baik, Uti, luar biasa sekali ya catatan-catatan kritisnya terhadap peta jalan pendidikan Indonesia. Peta jalan itu kan seharusnya ya dibuat sedemikian rupa sehingga
bagian-bagian paling fundamental itu masuk ya, Putih ya. Saya sangat setuju concern di pendidikan dasar karena ini terkait dengan tadi tata kelola guru dan juga memang kalau di Hmm. SD kan guru kelas ya. Aku Hmm. pernah ketemu dengan teman-teman di Kemdikbud itu yang bagian sejarah itu mengatakan bahwa guru-guru nggak bisa ngajarin sejarah dalam arti bagaimana mereka membuat sense of history sehingga apa makna sejarah itu bagi mereka untuk proses Hmm. transformasi ya, untuk prediksi di masa Hmm. depan itu nggak masuk. Bahkan untuk Hmm. belajar di masa lalu pun sangat dangkal karena hanya hafal tahun-tahun peristiwa, tetapi nggak Hmm. ada critical thinkingnya, tidak ada Ya, ya. apa sih reflektif yang bisa kita buat untuk maju lebih baik, belajar dari pengalaman sejarah begitu loh. Menurut saya memang guru SD mesti umum, dia tidak perlu Ya, spesifik guru SMP atau SMA di bidang mata pelajaran. ya, Tetapi keterampilan dasarnya dia punya. ya, Misalnya kemampuan untuk membuat inferensi terkait bacaan, ya, kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk berpikir kritis, untuk bernalar, itu kan basic. Nah, itu ya, yang jadi yang paling fundamentalnya. Kalau soal keilmuan, betul, mereka bisa tanya ke yang lain. Misalnya ya, ada guru nggak terlalu menguasai IPA, mungkin dia bisa tanya sama yang ini ya. Tapi cara berpikirnya, cara bertanya, cara mencari tahu itu ya. dikuasai. Sehingga Berarti itu seharusnya keterampilan itu metakognisinya yang juga kuat diajarkan. ya Justru di itu. LPTK itu Heeh. harus diajarin Ya, bagaimana mereka memiliki heeh. kemampuan untuk bisa mencari informasi Betul. yang benar seperti itu ya. Betul. Jadi kedalaman bidang ilmu memang bukan ranahnya, tetapi skill-skill dasar berpikir itu penting. Saya mungkin cerita sedikit ya, belum lama ini kan saya Hmm. mengikuti konferensi ya, International Congress in Mathematics Education di Sydney Juli lalu Hmm. 2024. Itu gimana itu yang menarik, Putri? Ya, saya menyampaikan salah satu penelitian saya gitu ya, tentang pengalaman pengalaman guru ya dalam belajar mengajar. Dan dia mengatakan gitu ya bahwa salah satu apa namanya hal baru yang dia pelajari setelah mengikuti pelatihan guru khususnya waktu itu Ganasa Saka ya, itu ternyata matematika itu adalah untuk mengajarkan berpikir, untuk mengajarkan bernalar. Nah, Hmm. saya dikomentari sama bule-bule itu, saya dalam hati, dia bilang gini, selama ini saya pikir guru-guru tuh masalahnya tidak tahu cara mengajar, tapi mereka tahu bahwa mengajar matematika adalah mengajar berpikir. Baru kali ini saya dengar ada guru tidak tahu bahwa matematika adalah mengajar berpikir. Aduh, saya rasanya tuh nggak jelek, agak sakit gitu ya. Tetapi dalam hati, aduh, ini dia nggak tahu. Itu kebanyakan itu memang begitu, Ya, ya, ya. gitu Jadi ya. hanya ngajar saja, tapi nggak ngajarin mikir, Betul, ya kan? betul, betul. Jadi kayak ngajar matematika sekedar menyampaikan apa yang ada di dalam buku teks, Buku tapi tidak teks ya. menyadari bahwa betapa pentingnya itu dalam pembangunan penalaran. Dan kita bisa lihat gitu ya, dalam pengajaran bidang lain, bahasa Indonesia misalnya, bahasa juga tidak dianggap sebagai alat berpikir, cuman Wah, gawat entah sekali kalau mengajarkan gitu ya. aturan-aturan, ya kan? Jadi itu kan basic banget ya. Jadi buat saya tuh, aduh, membicarakan gagasan tentang generasi emas dengan kondisi basic yang nggak diperbaiki, itu tuh kayak kebohongan belaka gitu ya. Tanya Pak Doni saja.